Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu rahimani, bapak-bapak juga katang aya ini. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah yang membersamakan kita di pagi hari ini. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, para sahabat, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, salihah, menjadi umat nabinya yang bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah layakkan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, saya diamanahi oleh Bu Ina ya untuk memberikan tausiah ya kepada ibu-ibu yang sudah pada top cenanya. Tahu top? Top teh tua ompong peot. Oh, ada acaranya. Bisa aya tos top. Tenang, santai Bu ya. Tiap orang juga pasti akan mengalami. Ayah memang nonton ngalamin ibunya. Ya. Supaya mengingatkan, memberikan wasiat, memberikan tausiah bahwa kita ini ya ibu-ibu ya. Ya kita juga sama ya. Saya juga udah over 40 ya, udah lebih dari 40 ya, artinya harus sudah siap mempersiapkan diri. Kata Imam Al-Qurtubi ya, biar ibu tidak berkecil hati ya, kata Imam Al-Qurtubi, usia tua itu dimulai di usia 40 tahun Bu ya. Nah ini salarian atau di payun teh udah mal digegel mah udah tos top. Jadi usia syuyukh ya. Syuyukh itu artinya tua. Kata Imam Al-Qurtubi itu dimulai di usia 40 tahun ya. Sebagaimana di dalam Quran surah Fatir ketika Allah Ta'ala mengatakan wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum, kata Allah ya. Di Fatir ayat 37 ya Bu ya, surah Fatir ayat 37 ada kalimat awalam nu'ammirkum. Itu ya sapi Bu. Pamit aya sapi ya, sapi doa atau naon ibu lah ya. Jadi kata Allah awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan umur ya. Kata Imam Al-Qurtubi, umur ini ketika apa? Ketika seseorang sudah melewati usia 40 tahun ya. Jadi 40 tahun waktu di mana seseorang harus sudah mulai memikirkan kehidupan akhiratnya, umur 40 tahun itu ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan
Ya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, seseorang itu harus sudah memikirkan akhiratnya ketika dia di usia 40 tahun, ya. Nah, ini juga selaras dengan Quran surah Al-Ahqaf, ya. Ibu nanti bisa lihat Quran surah Al-Ahqaf surah ke-46, ya. Surat 46 ayat ke berapa, Bu? Ayat ke-15, ya. Wasaina insana biwalidayhi dan seterusnya sampai ada kalimat hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Ya, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, ya. Nah, itu sampai kepada usia 40 tahun kata Allah. Artinya 40 tahun ini orang boleh mengatakan life begin at 40 gitu kan ya. Jadi hidup yang sesungguhnya itu dimulai di usia 40 tahun. Ya, jadi 40 tahun ke bawah itu waktunya seseorang itu bersenang-senang. Ya, bukan waktunya didefinisikan harus bersenang-senang, bukan, tapi masih diberikan uzur oleh Allah Ta'ala, ya. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan uzur sampai seseorang itu di usia 60 tahun. Jadi kalau sudah sampai 60 tahun maka tidak ada uzur lagi baginya. Artinya kalau sudah sampai usia 60 tahun tapi kalakuan teh jiga bolon keneh ya. Bubudahkeun keneh resep bringka ditu bringka dia ya. Ya, betul. Bukan nggak boleh ya. Tapi kalau kebanyakan itunya, Bu, hati-hati, Bu. Bisi pas udah nggak pantas. Ya. Ibu pernah lihat ada dua kejadian yang sangat bertolak belakang. Yang satu, ada seorang kakek-kakek, ya nggak tahu usianya berapa, mungkin ya udah pasti sudah di atas 60 tahun. Itu sedang nyanyi bersemangat. Karena lagi reunian. Ya, nyanyi semangat, all out nyanyinya. Jojorowokan, urat tepi karanteng, ya. Untung tepegat oke eta urat, ya. Begitu ya mungkin sudah nggak kuat, Bu, untuk itu. Tapi lihat bagaimana kata Ibnu Taimiyah bahwa seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Begitu dia terduduk, Bu, tikus ruk, maut. Ya. Satu. Kejadian yang kedua, ada seorang kakek-kakek mungkin seumuran sama, tapi seseorang ini, si kakek yang kedua ini, Bu, sedang belajar tahsin. Ya, sedang belajar tahsin. Yang diuji adalah suratul Fatihahnya. Disuruh baca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang sudah dia pelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu ya. Itu disampai ayat berapa? Tikus ruk sami maut, Bu. Cik bagus nu mana mautna? Nah, dua lagi aki-aki ya. Jadi bagus nu aki-aki atau bagus nu. Nah, ya. Bu, nggak ada, Bu, ya. Nggak ada. Maksudnya tuh nggak ada jaminan kita itu mati dalam kondisi apa, mati kapan, itu nggak ada, ya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, resolusi kita itu jangan nunggu tiap tahun, ya. Di kita seringkali kebanyakan mayoritas di masyarakat kita itu kalau pergantian tahun itu diisi dengan apa? Euforia, kan? Rame-rame, ya, pergantian tahun Hijriah atau pergantian tahun Muharram, walaupun dengan menu yang berbeda, ya. Kalau pergantian tahun Muharram obor segala macam, ya. Tapi sama itu tuh euforia. Kalau pergantian tahun Masehi kembang api, tapi semuanya itu jahiliyah, Bu, dua-duanya juga nggak ada benernya itu. Ya, mau pergantian tahun Muharram, tahun Hijriah ataupun tahun Masehi itu nggak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun demikian, ya, ketika kita memasuki tahun baru, itu harus jadi pelajaran bagi kita bahwa semakin bertambah tahun, ya sekarang kan udah 1447, ya. Berarti 1447 itu ada hadis Nabi SAW bahwa umat Islam ini sekitar 1500 tahunan, kan gitu kan ya? Ya. Pernah dengar hadis itu? Ya, walaupun diperselisihkan atau dipahami berbeda oleh sebagian ulama, ya. Tapi intinya nggak usah mikirin panjang-panjang dulu, ya, bahwa di dalam Quran surah Luqman, Ibu nanti lihat
Surah Luqman, surah ke-31 ayat 34, kata Allah, wa matadri nafsun madza taksibu gada wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Manusia itu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ibu tidak bisa memastikan apa yang ibu kerjakan 1 jam, 2 jam ke depan. Nggak ada yang tahu, ya, kepastiannya. Ibu boleh merencanakan, tapi ibu tidak bisa memastikan. Di dalam Quran suratul Kahfi Allah Ta'ala mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, ya. Wala taqulanna, kalau engkau jangan mengatakan ini fa'ilun dzalika ghadan, aku akan mengatakan ini esok hari. Jangan. Illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan apa? Insya Allah, ya. Insya Allah, Bu. Ya, karena kita nggak tahu. Bahkan tadi mati pun kita nggak tahu, ya. Sebagaimana si kakek-kakek tadi, ya. Yang satu memerenan, nyasuul khotimah, ya, dalam kondisi seperti itu di mana baiknya, ya. Sementara yang kedua husnul khotimah, sedang belajar ngaji, yang memperbaiki bacaan, kan beda Bu kualitasnya juga, pasti beda. Kenapa? Karena seseorang itu akan dimatikan tergantung apa kebiasaannya. Makanya ibu-ibu rahimani rahimakumullah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa resolusi orang yang beriman itu 3 saja, Bu, ya. Apakah kita menjadi orang yang robihun? Apakah kita menjadi orang yang magbunun? Apakah kita menjadi orang yang mal'unun? Apa saja? Robihun. Oke. Ada mah ngaku topnya pas melebah di iya mah robihun, magbunun, go huruf go, ya. Robihun artinya apa? Robih, ya, berubah ke arah yang lebih baik, ya, gitu. Kalau magbunun itu artinya apa? Tertipu, ya, tertipu. Karena gini ibu-ibu rahimani rahimakumullah, setiap diri kita memiliki apa? Memiliki potensi yang sama, ya. Memiliki potensi yang sama. Potensi ini ikhwati iman, pertama as-sihah, ya. Yang kedua apa? Al-faragh, ya. Kesehatan dan juga apa? Waktu luang. Kesehatan dan juga waktu luang. As-sihah dan al-faragh, ya. As-sihah yakni kesehatan. Yang kedua apa? Al-faragh. Al-faragh. Maaf. Sehat. Kemudian apa? Waktu, ya. Ini 2 modal yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, ya. Makanya kenapa tadi Nabi mengatakan kalau orang itu sudah 60 tahun ini sudah tidak ada apa? Tidak ada uzur. Tidak ada uzur, tidak ada alasan, ya. Kalau sudah 60 tahun itu sudah tidak ada alasan, Bu, ya. Tidak ada alasan. Kalau orang sudah 60 tahun sudah tidak ada alasan, Bu, ya. Bukan berarti tidak boleh yang mubah-mubah, tidak. Ingat ikhwati iman rahimani rahimakumullah. Kenapa, Bu? Magbunun, mal'unun, ya. Oke, satu-satu dulu ini, ya. Robihun artinya orang-orang yang apa? Yang selalu berbuat baik, ya. Maksudnya gini, Bu, ya. Robihun itu berubah bukan berarti berubah menambah, bukan, ya. Yang namanya robihun bukan berarti apa? Menambah. Tapi robihun itu hari-harinya itu selalu diisi dengan apa? Dengan kebaikan, Bu. Contoh gini. Kalau di antara ibu-ibu
ya sudah melakukan amaliyah yaumiyah secara maksimal, kira-kira mungkin ditambah lagi nggak di hari berikutnya? Enggak. Maksud saya gini, bukan lebih baik itu bukan berarti bertambah amalannya, bukan. Ya, kalau ibu-ibu itu sudah maksimal, ya. Karena gini, seseorang itu akan diuji, ya, oleh Allah dengan apa? Dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, yang menyebabkan orang tersebut malas melakukan satu kebaikan, padahal dia mampu melakukan. Oke? Ya. Nah, makanya ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Apa tadi? Nah, kalau ibu sudah maksimal melakukan satu amalan, contoh misalkan gini, amalan yaumiyah yang diwasiatkan Nabi SAW dan hampir semua orang bisa melakukannya, apa saja kira-kira, Bu? Sob, coba, yang ibu-ibu bisa, hampir semua orang bisa melakukannya. Bukan sholat wajib ya, Bu ya, yang sunnah-sunnah. Kira-kira misalkan tahajud, ya. Tahajud jangan banyak-banyak, Bu, 3 rakaat. Iya benar, witir, ya. Witir. Yang kedua, duha misalkan ya. Gak usah banyak-banyak, 2 rakaat. Ya. 3 apa? Rawatib. Ya, rawatib berapa yang 12 rakaat ya? 4. Syukur wudhu mungkin untuk sebagian orang jarang ya. Tahiyatul masjid juga itu bagi yang ke masjid ya, Bu nya. Iya, giliran bapak-bapak eta mah. Terus apa lagi coba? Hah? Oke, saum 3 hari. Eta buat yang advance eta, Bu ya. 5. Komo Daud mah. Ya. Ya. Ayam Ubid juga itu buat yang advance, ya. Ini yang semua orang hampir bisa melakukannya. Seperti 3 rakaat itu ini bisa semua orang melakukannya, Bu, ya. 2 rakaat bisa semua orang melakukannya, ya. Cuma 2 rakaat kok. Kemudian rawatib 12 rakaat ini juga mampu, ini wasiat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi itu ketika mendengar hadis ini dari Nabi, tidak ada seorang pun yang meninggalkannya 12 rakaat itu. Ya. 3 hari saum, kapan saja ini? Bukan tengah bulan itu buat sebagian orang berat itu, ya. Ayyamul bid itu 3 hari berturut-turut. Tapi wasiat Nabi, jadi wasiat Nabi kepada Abu Dzar, ya. Pertama kata Nabi apa? Sholat witir 3 rakaat. Yang kedua sholat 2 rakaat. Yang ketiga saum 3 hari dalam. Ini wasiat Nabi dalam satu hadis sahih ini, ya. 1 bulan. Bukan dalam 1 hari, ya. Tidak berturut-turut. Ya itu pokoknya karena apa? Karena kalau berturut-turut untuk sebagian orang itu berat. Tapi kalau 3 hari dalam 1 bulan itu untuk sebagian orang mungkin ringan, Bu. Oke? Ya. Nah, terus apa lagi? Zikir pagi, zikir petang, Bu. Zikir pagi, petang. Ya. Terus apa lagi kira-kira yang bisa dilakukan? Yang semua orang hampir bisa melakukan apalagi kira-kira? Enggak, itu mah kan amalan yang inilah itu mah ya. Ini mah yang masyru' dari Nabi. Baca Quran, ya. Tilawah. Ya. Walaupun mungkin hanya 1 lembar, Bu ya. Mungkin hanya 1 lembar. Mungkin hanya 1 lembar tilawah itu. Ya. Oke. Ya, misalkan anggap aja 6 amalan yaumiyah yang harus kita jaga. Ya. Pertama apa? 3 rakaat witir. 3 rakaat witir. Bu, prinsip beramal, ya, prinsip beramal itu satunya apa? Ibu tuh banyak ilmunya ya ternyata ya. Prinsip beramal itu salah satunya apa? Istimror. Apa istimrornya? Continue. Konsisten. Ya. Jadi prinsip beramal itu salah satunya apa? Istimror. Continue. Ya. Nah, makanya Bu, walaupun banyak nanti prinsip beramal itu nanti ingetin kalau Ibu butuh nanti ingetin saya ya. Jadi
ini Bu, 3 rakaat witir, kemudian 2 rakaat duha, sholat 12 rakaat rawatib, ya. Kemudian saum 3 hari dalam setiap bulan, apapun itu harinya, apakah Senin berikutnya Ibu Lebaran misalkan ya, atau Kemis berikutnya Lebaran ya. Jadi tetap saumnya mah Senin Kemis ya, misalkan. Tapi minimal 3 hari dalam 1 bulan teh. Nah kalau Ibu dituntut harus 8 hari mah mungkin berat tuh sebagian orang. Kenapa? Karena ada orang yang berpikiran kalau saum Senin Kemis itu satu paket, Senin Kemis, ya kan? Mungkin ada sebagian orang yang ada bolongnya. Nah makanya minimal berapa? 3 hari. Ya, minimal 3 hari. Minggu ini Senin saumnya, minggu depannya apa? Kemisnya misalkan. Pokoknya dalam 1 bulan itu tebolos strong teing. Dalam 1 bulan itu ada saumnya. Untuk detox juga. Dan slim fit. Bonus ya namanya. Gitu kan? Nah itu apa? Itu 3 hari. Dan ini bisa dilakukan secara istimroriyah. Oke? Ya. Kemudian zikir pagi petang ini Bu cuma butuh waktu berapa? 10 menit. 10 menit. Ya. Ini apa? Tilawah satu lembar itu satu lembar lah, 1 halaman lah. Kalau Ibu terlalu berat 1 halaman. Berapa coba 1 halaman itu? Berapa menit itu? Nyampe 5 menit? Tidak mungkin nyampe 5 menit. 1 halaman itu. Ya, 2 menit kurang itu, 1 halaman itu. Oke? Artinya ini bisa dilakukan oleh semua orang. Istimror, ya. Nah, gini ibu-ibu ya. Kalau kita sudah bisa melakukan ini semua, tadi amalan-amalan yang minimalis itu, kemudian dengan bertambahnya hari kita terjaga amalan ini, ya, tenambah. Bukan berarti tadi saya bilang lebih baik itu bukan berarti yang kemarin mah 3 rakaat, akhirnya jadi genap rakaat, bukan begitu. Yang kemarin mah saum setiap bulannya 3 hari, sekarang bulan ini kalau ingin jadi robi harus jadi berapa? 6 hari misalkan. Bukan begitu, Bu, ya. Yang penting Ibu istimror melakukan ini sehingga dengan bertambahnya hari, ya, dengan bertambahnya hari itu berarti bertambah keimanan Ibu. Bertambah apa? Amalan Ibu. Ya, walaupun amalannya mah sama gitu-gitu kene. Paham? Paham nggak? Nah, itu namanya robih. Ya. Kenapa? Karena seorang mukmin dengan bertambahnya usia berarti bertambah kebaikannya. Kata Nabi SAW, khairun nas man tola umurahu wa hasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, bagus amalnya. Ya. Nah, amalan terbagus apa? Amalan terbaik itu apa? Apa amal terbaik? Amal terbaik itu apa? Iya, iman. Ya. Amal terbaik itu keimanan. Nah, keimanan itu terimplementasikan dengan keistiqomahan dalam melakukan amalan-amalan tadi yang minimalis yang diajarkan Nabi. Nah, itu namanya robihun, Bu. Ya. Setiap harinya dia bertambah keimanannya dengan menjaga amalan-amalan tersebut. Nah, sementara magbunun, oke? Magbunun yang kedua, magbunun itu artinya orang yang tertipu waktu, ya. Tertipu. Artinya apa? Orang magbunun itu dia punya kemampuan, tapi tidak bisa melakukan. Itu magbun itu. Contoh misalkan, rawatib 12 rakaat. Ibu mampu melakukan, tapi tidak Ibu kerjakan. Ya, magbun itu, Bu. Betul tidak? Iya, Ibu mampu melakukan, tapi tidak Ibu kerjakan. Ibu punya waktu, tapi Ibu tidak kerjakan. Ya, zikir pagi, zikir petang. Ibu mampu melakukan, tapi tidak Ibu kerjakan, berarti magbun Ibu. Ya, gini. Kata Nabi SAW, seseorang itu sudah ditetapkan tempat duduknya di surga dan di nerakanya. Percaya? Ya, Ibu nih, Ibu di sini, kata Nabi sudah ditetapkan tempat duduknya di surga atau di nerakanya. Hah? Percaya tuh? Yakin? Hah? Ya. Ibu itu, bapak itu, ya. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu
diciptakan oleh Allah kecuali sudah dipastikan tempat duduknya di surga dan di nerakanya. Berarti ibu-ibu ini nih ya, sudah ditetapkan belum tempat duduknya di surga dan nerakanya? Sudah belum? Sudah. Sudah, Bu. Terus kumaha tuh, Bu? Eh? Kan? Kan gitu tah pertanyaannya teh ari sudah mah jang naon ngaos ya. Jang naon salat, jang naon cacapeanan itu mengamalkan itu. Betul tidak? Dan itu pertanyaan sahabat kepada Nabi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa na'mal? Kalau begitu buat apa kita beramal? Kalau kita sudah ditetapkan tempat duduknya di surga atau di nerakanya. Bu, jangan samakan pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita. Pengetahuan Allah itu meliputi sesuatu yang sudah terjadi, ya. Kalau kita yang sudah terjadi saja kadang lupa, ya betul tidak? Iya. Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, ya. Karena Allah pemilik semesta ini yang menciptakan segala sesuatu. Allah tahu yang sedang terjadi, oke? Allah tahu yang akan terjadi, itu ilmu Allah. Dan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi. Paham nggak dari situ? Itulah ilmu Allah. Makanya kenapa Allah menetapkan ya setiap yang diciptakan tempat duduknya di surga atau di nerakanya, karena Allah tahu yang diciptakan ini nanti milih jalan yang mana, Allah tahu. Itulah ilmu Allah. Paham? Bukan berarti Allah menggiring, ya, ieu nu goreng patut ka neraka, nu garelis ka surga, bukan begitu, Bu. Tapi dengan ilmu Allah, setiap orang ya diketahui pilihannya masing-masing, Allah tahu. Kenapa? Karena manusia itu punya hurriyah. Manusia itu makhluk hurriyah. Apa itu hurriyah? Hurriyah itu apa? Kemerdekaan untuk memilih. Ibu nanti baca Quran surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, dan kami ilhamkan kepada manusia itu. Artinya diberi kebebasan untuk memilih, ya. Fujur dan juga takwanya. Potensi buruk, potensi apa? Baiknya. Oke, nah makanya Allah tetapkan. Nah, tapi para sahabat tetap bertanya, sebagaimana pertanyaan ibu tadi. Kata Nabi SAW, ya, wa kullu muyassarun lima khuliqalah. Seseorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Paham maksudnya? Seseorang akan dimudahkan amalannya untuk apa dia diciptakan. Maksudnya paham? Kan tadi manusia itu diciptakan cuma untuk dua. Apa aja? Surga dan neraka. Ya. Dan setiap orang sudah ditetapkan tempat duduknya oleh Allah Ta'ala dengan pengetahuan Allah itu. Ya, yang pasti mereka itu Allah tahu, mereka akan milih mana, Allah tahu, sehingga ya iya mah bakal ka dieu kata Allah teh kan. Nah, kata Nabi, fakullu muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap orang itu ya akan dimudahkan, akan memudahkan amalannya untuk apa dia diciptakan. Jadi masih belum paham? Jadi apa? Belum? Kan? Ya ngarah tertunduh, Bu. Jadi apa? Jadi kalau ahli surga berarti apa? Akan memudahkan amalan-amalannya, menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena memang dia diciptakan untuk surga. Gitu, Bu. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli surga, maka mudahkanlah diri kita untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Ya. Contoh, tadi amalan-amalan itu untuk pertama kali kita amalkan mungkin berat, Bu, awalnya. Betul tidak? Iya, awalnya mungkin berat, Ibu. Ibu datang ke pengajian, awalnya mungkin hararese hoream, ya. Hararese hoream. Ada seorang ustadz yang cerita, Bu, ya. Dia itu awal kali diajak ke pengajian,
ya ketika zaman mahasiswa itu sulitnya minta ampun, malas, ya apalagi kalau yang disampaikan itu Quran dan Sunnah, pasti ada stigma negatif, ya, Wahabi teh mah, ya ini teh mah, wah itu teh mah, kan betul ya. Saya mah mendengar istilah Wahabi itu dari dulu Bu ya, ketika saya masih kecil, ya udah disebut Wahabi sama tetangga tehnya, gitu. Pedas apa namanya? Saya disekolahin di Persis ya, oleh bapak saya teh. Bapak saya lulusan Persis gitu kan. Itu teh sebutan itu teh dari dulu Bu, ya. Kalau sekarang udah mulai bergeser ya. Pokoknya mah yang menghidupkan sunnah sunnah anti tahlilan itu pasti disebut Wahabi ya. Pasti teh Bu ya. Pasti gitu. Nah, jadi pohon deh Ibu. Terus tadi apa nih? Top. Apa tadi teh Bu? Hah? Iya, kalau awalnya kan kita susah untuk melakukan amalan-amalan itu. Betul tidak? Awalnya mah berat Bu melakukan amalan itu. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, lama kelamaan jadi gampang. Jadi biasa itu. Betul tidak? Ya. Nah, itu ya. Makanya ibu-ibu ya, istimroriyah itu menjadi satu hal yang harus kita perhatikan Bu. Ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi datang ke rumahnya, tiba-tiba ada seorang perempuan. Kata Nabi, siapa orang ini? Kata Siti Aisyah, dia adalah orang yang rajin sholatnya, segala macam. Kata Nabi, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Kenapa? Karena Allah itu senang dengan amalan-amalan yang kontinu. Ya, amalan-amalan yang kontinu. Ya, amalan-amalan yang dawam, ya, meskipun Meskipun sedikit. Ya. Gitu, makanya ikhwati iman rahimani rahimakumullah, ketika kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan, maka itu adalah satu anugerah yang luar biasa ikhwati iman. Ya. Anugerah yang luar biasa. Mangga Bu, ya. Gitu. Karena tadi seseorang yang memudahkan dirinya untuk melakukan satu amal kebaikan, itu teh cing-cirining. Ya, cing-ciriningnya. Cing-cirining ahli apa? Ahli surga. Gitu. Ya, itu teh ciri tanda itu teh. Makanya begini, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, ketika seseorang memiliki kemampuan tapi dia berat melakukan, ya, kemampuan ada tapi berat melakukan. Contoh tadi misalkan ibu habis sholat duhur teh, ada kemampuan teh, ya, tapi ibu teh malas. Ibu lebih tertarik memperhatikan atau ngagugu karena panggilan Shopee misalkan, ya misalkan Tokopedia, langsung ibu tanya tezikir-zikir acan, ya, tezikir-zikir acan. Padahal ibu punya kemampuan untuk sholat itu, ya. Nah, artinya apa Bu? Berarti ibu tuh terhalangi dari kebaikan, ya, karena orang ahli surga dia akan berusaha memudahkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan pisurgaeun. Gitu. Makanya kita harus berusaha Bu memudahkan diri kita, ya, untuk melakukan amalan-amalan yang memang pisurgaeun. Gitu. Jadi harus ditepis tuh rasa malas itu. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, at-tasaqqalu, ya, fit ta'ah ma'al istita'ah itu teh azab. Ya, at-tasaqqal berat melakukan satu perbuatan, padahal perbuatan taat, ya, perbuatan taat, padahal kita memiliki kekuatan, ya, maka itu adalah azab. Oke? Nah, ini harus khawatir Bu. Kalau kita punya kekuatan untuk melakukan satu amalan tapi kita berat melakukannya, justru itu apa? Azab. Beda kalau dalam kondisi safar mah, ya. Contoh gini misalkan Bu, ya saya sering ngasih contoh. Ketika seseorang yang menjamak sholatnya bukan dalam kondisi safar, ya, itu rawatib hilang apa enggak? Hilang. Gini, saya bilang bukan dalam kondisi safar.
Kalau kita menjama sholat bukan dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar mah dan wajib oke jadi dua, ya, otomatis hilang kan. Ini mah bukan dalam kondisi safar. Kita menjama sholatnya itu. Misalkan karena kondisi hujan misalkan ya. Ada hujan tuh, ya kan sunnah tuh Bu menjama sholat ya kalau di masjid itu. Ya. Itu rawatibnya masih ada atau tidak? Masih ada, tetap nggak hilang itu. Ya. Nggak hilang rawatibnya karena bukan safar. Kalau safar hilang, ya kan tadi no opat oge safar mah jadi dua kan gitu kan. Komoditi sunnah kan gitu, ya. Nah, terus begini contoh lain misalkan. Ibu sehabis sholat duhur tiba-tiba ada tamu. Ya, ngobrol ibu teh uplek. Pulang we tamu teh. Ya. Ibu belum sholat ba'diyah duhur. Eta sok dikerjakan teh tara. Sok kadang dia akan ditinggalkan, betul tidak? Ya. Ada aya kertegi Ustaz. Terus kehalangan ku ngobrol. Yang gitu. Nah, itu teh alasan yang tidak syar'i. Nabi SAW pernah melakukan ba'diyah duhur setelah asar. Itu harus jadi dalil itu. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kita terhalang melakukan sholat ba'diyah secara langsung, ya, menyebabkan kita terhalang melakukan ba'diyah secara langsung, ya, dan itu menjadi uzur, maka kita masih boleh Bu melakukan ba'diyah itu, ya. Kenapa Bu? Nggak akan berubah hukum itu. Hukum itu nggak akan berubah. Ibu melakukan tiap tahun, tiap hari itu. Emang akan berubah hukum itu? Emang yang mengubah hukum siapa? Emang kebiasaan kita. Ibu, sekalipun kita terus-terusan hukum itu nggak akan berubah jadi wajib. Nah ini nih, ya syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang pemalas itu. Ainu sunnah mah cenah tong dirutin kenting bisa jadi wajib. Emang siapa yang akan merubah hukum itu jadi wajib? Gak akan berubah, Bu. Ya. Sok ibu terus-terusan Senin Kemis emang jadi berubah atau Senin Kemis jadi wajib? Tidak. Nah, ini syubhat namanya, ya. Syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang pemalas, ya. Sunnah mah cenah tong dirutinkeun. Eta dari mana dalil itu? Lihat bagaimana tadi sahabat Nabi ketika mendengar 12 rakaat Ummu Salamah Ibnu Abbas setelah mendengar barang siapa yang menjaga 12 rakaat terus-terusan berarti kan akan dibangunkan rumah di surga, maka tidak ada seorang pun dari kami kata mereka meninggalkan sholat itu. Jika harus kan? Ya memang harus dijaga sunnah mah. Gitu loh. Kadang ada sunnah. Sesudah sholat itu kan ada istilahnya orang salaman juga. Nggak ada Bu salaman Bu. Nah, itu ada yang bilang jangan membiasakan itu nanti jadi seperti kewajiban gitu. Ini dari eta mah Bu jelas-jelas bukan sunnah ai salaman mah. Ai salaman bukan sunnah Bu. Hari ini mah jelas-jelas sunnah. Ba'diyah duhur itu jelas-jelas sunnah. Ya. Beda ai salaman teu sunah-sunah acan, Pak, ya. Bukan karena takut wajib. Iya. Kalau sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, kemudian kita biasakan, itu jadi kata kaidah fikih al-adatu muhakkamah. Kebiasaan bisa jadi hukum, ya. Hukumnya itu bisa dianggap sunnah oleh kita, seolah-olah salaman habis sholat teh sunnah, ya. Bahkan itu mah harus dibantah. Atau misalkan sehabis sholat ngusap muka, ada hadisnya nggak itu? Nggak ada itu. Ya, jadi itu mah nggak bisa pakai jangan dibiasakan. Justru jangan dilakukan, bukan jangan dibiasakan. Paham ya? Nah, sementara amalan sunnah, sekali lagi, amalan yang jelas-jelas sunnah, selama kita mampu melakukan, jangan ditinggalkan. Kecuali ada alasan syar'i seperti apa? Bukan sakit. Tadi, sakit itu kalau ingat, kalau sakit selama masih mampu, ya silakan kerjakan. Kata Nabi SAW, untuk 12 rakaat itu, ya sekalipun engkau sholat sambil apa? Berbaring. Jika harus berarti menurut itu memang harus. Tapi tetap status hukum nama sunnah, gak mungkin berubah wajib. Tapi betapa Nabi itu, ya, mengencourage kita, menganjurkan kita
untuk menjaga amalia sunnah. Bahkan tadi Nabi mencontohkan badiah duhur itu dilakukan setelah sholat asar. Sahih hadis eta Bu, mau ditolak gimana? Ya, yang tidak ada itu sholat setelah asar. Sholat sunnah setelah asar nggak ada. Kan ini mah sholat ba'diyah duhur, ya. Cuman karena ada halangan, ya. Nah, halangan tersebut tidak menyebabkan sholat ba'diyah itu menjadi hilang. Do you understand, sisters? Iya kan? Iya, gitu maksud saya gitu. Jadi walaupun seolah-olah harus, maka keharusan itu tidak merubah hukum, tetap sunnah. Paham? Iya, sama seperti witir 3 rakaat. Kata Nabi SAW, Bu, witir yang 3 rakaat itu kapan dilakukannya? Ba'da Isya. Ba'da Isya. Berarti boleh kita melakukan sholat witir ba'da Isya. Tapi kalau ibu sudah naik level, kan ba'da Isya itu bagi beginners, Bu. Iya, ba'da Isya itu bukan tidak boleh, tapi itu for beginners. Bagi pemula. Setelah ibu, karena kan gini Bu, kalau sepertiga malam terakhir itu berat bagi sebagian orang, ya. Tapi kalau ibu sudah terbiasa bangun malam, maka tetap yang terbaik itu apa? Tetap di akhir malam kalau ibu sudah mampu mah, meskipun jumlah rokaatnya masih 3 rokaat tenanaon, gak masalah Bu, ya. Itu harus dipahami untuk menjaga apa? Istimroriyah tadi, kontinuitas dalam beramal. Ya, selama apa? Selama kita mampu. Karena tadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, at-tasaqalu fit ta'ah ma'al istita'ah azab. Ya, kalau kita berat melakukan satu amalan, padahal kita masih mampu melakukan, maka justru itu adalah azab. Kenapa? Karena kita tidak dimudahkan dalam melakukan ketaatan. Sebagaimana hadis tadi, fakullu muyassarun lima khuliqalah. Ahli surga itu akan dimudahkan melakukan amalan-amalan yang akan mengantarkan dia ke surga. Kalau kita berat, berarti tanda tanya sebaliknya. Kalau kita berat melakukan ketaatan, mau puasa hoream, ya, mau sholat tadi witir meskipun ba'da Isya hoream, ya, mau saum sunnah, tergantung menu. Iya, tergantung menu, ya. Mau zikir pagi, zikir petang, gak pernah kita padahal mampu melakukan. Nah, ini hati-hati Bu, ya. Karena gini, Bu, anugerah terbesar, ya, bagi seorang muslim, gini. Ini anugerah bukan, Bu? Ini nikmat, ya. Iya, sehat anugerah. Sihat itu nikmat. Waktu itu apa? Nikmat, ya. Tapi nikmat sehat dan nikmat waktu itu kategorinya masih nikmat yang paling rendah, Bu. Oke? Nikmat yang paling rendah. Ya. As-sihah wal faragh itu nikmat yang paling rendah. Nikmat yang lebih tinggi dari ini apa? Al-afiyah. Al-afiyah. Mencakup segalanya. Apa al-afiyah tuh? Tadi, ya, kemampuan diri kita untuk memaksimalkan potensi yang Allah berikan sebagaimana yang Allah inginkan. Karena Allah menginginkan kita, menciptakan kita itu untuk beribadah, ya. Bapak kita itu ditempatkan di surga, ya. Dengan satu kesalahan dia dikeluarkan dari surga. Anak cucunya kita ingin masuk surga padahal loba kesalahan teh. Betul tidak? Ya kan? Nah, makanya anugerah terbesar sekali lagi ibu-ibu, ya. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin itu apa? Bukan as-sihah wal faragh, tapi al-afiyah. Yang al-afiyah ini nanti akan menghasilkan ta'ah. Lazzatut ta'ah. Kelezatan dalam melakukan ketaatan. Sama seperti perkara yang 6 tadi. Ini 6 bukan harga mati ya Bu ya. Itu mah contoh saja ya. Bu, ada sebagian orang untuk sholat rawatib saja itu struggle. Ya. Betul Bu, ada orang yang untuk sholat rawatib saja susahnya minta ampun itu.
Malas. Bahkan untuk zikir ba'da sholat saja malas. Likum kejeleng. Ya kan gitu kan? Banyak yang begitu. Kenapa coba? Sana setan, Bu. Sok nyalahkeun setan. Kan tadi kan kita tuh punya kemampuan. Ya. Pilihan. Hah? Pilihan. Ya itu pilihan kita, makanya kita berusaha memudahkan diri kita tadi teh ya. Ya, harus berusaha karena kalau sudah terbiasa mah jadi gampang, Bu. Jadi rutinitas. Gini. Iya. Ibu nanti buka ya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 20 ya. Ali Imran ayat 20. Surat keberapa boleh Imran Ibu? Ya, surat ketiga ya, setelah Al-Baqarah, surat kedua. Ya. Ayat berapa? 20. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakan, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang ummi, ya, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka mau masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah dan Allah Maha melihat dan akan hamba-hambanya. Itu satu ya. Kemudian yang berikutnya coba Ibu lihat Quran surah Maryam ayat 70. Surah ke-19. Atau but peperihan teu apal 30 juz satu urutan surat apal Ibu teh nya. 76. Sadis punya. Keun lah ngarah mikir Ibu teh. Bu, laras Bu, saya dapat cerita dan ini inspiratif banget ya. Ada seorang anak laki-laki Bu ya, usianya 22 tahun. Dia itu tukang penjahit. Penjahit ya, bukan penjahat, Bu. Teller ya. Itu Bu kalau sholat, Bu, itu bacanya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Persis juga ibu-ibu. Ya, nyata. Ya. Rada naik seetik karena Al-Kausar ya Bu. Bu, terus kata si syekhnya, kata guru, kata si syekh ini, apakah kamu tidak merasa itu sebagai sebuah aib? Ya. Ibu lamun dikitukeun pundung teu. Mungkin ada yang pundung, ada yang malu, ada yang mikir jadi motivasi. Ya. Padahal tidak ada yang salah dengan perkataan si syekh itu. Tapi setan itu kadang itu membuat sedih. Kesedihan itu membuat kita pundung, itulah kesedihan yang datang dari syaiton, Bu. Kadang pundung itu banyaknya dari syaiton. Ibu ngaji ada yang negur, pundung itu ngaji deui misalkan. Itu dari setan teteh, hati-hati. Ya. Makanya Bu, kalau itu sebagai motivasi, pikirnya positif, jangan negatif. Ih, meni sadis. Ya. Si pemuda tadi, kalau kita mungkin sebagai orang timur ya, menganggapnya sadis ya. Si syekh meni sadis. Apakah kamu tidak merasa aib cenah? Kalau sholat hanya membaca triple kul. Ya, kulhu, kul a'udzu birabbin nas, bahkan malaikat pun sudah mendahului mencatat pasti kulhu deui. Ya kan? Bu, ketika dikatakan oleh si syekh ini, itu menghujam ke dalam hatinya, Bu. Ya, menghujam ke dalam hatinya. Kemudian dia berazam, berniat untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Dihafalkan sampai dia hafal. Gara-gara apa? Gara-gara kamu gak merasa itu aib. Gara-gara itu. Ya, mudah-mudahan saya tadi bilang, atau Bu peperihan urutan surat apal, tak mudah-mudahan itu jadi apal, jadi motivasi ibunya. Gitu. Bisa jadi motivasi kan?
Jangan baper, Bu. Kadang baper itu dari syaitan itu, ya, dari syaitan itu, ya. Kenapa? La yuhziyannak. Ya, setan itu ingin membuat kalian sedih, membuat kalian pundung, membuat kalian baperan. Itu tingkah laku setan itu. Ya, hati-hati. Nah, si pemuda ini, Bu, setelah itu ketagihan. Ketagihan. Makanya nanti baca surat Maryam, ya. Kalau orang sudah dapat hidayah, maka Allah akan tambahkan hidayah itu. Si pemuda ini, Bu, setelah hafal Al-Baqarah, singkat cerita dia hafal seluruh Quran. Coba. Dari situ ketagihan lagi. Setiap hari dia membaca 5 juz Al-Quran. Tiap hari itu. Kenapa? Karena memang hidayah itu kalau bersungguh-sungguh, kalau kita cari, Allah kasih tambah itu. Ya, makanya itulah al-afiyah, itulah lazatut ta'ah. Itulah kenikmatan dalam beribadah sudah tidak jadi beban lagi. Ibu baca salembar oge, lelenggutannya minta ampun. Ya, sakali maca Al-Quran jedak karena meja, dan ngalenggut. Ya, oh Ustaz tuh gitu-gitu teuing, berarti kitunya ngantek teuing. Berarti ayah gitu nah coba. Ya, memang setan itu, Bu, untuk pahala-pahala besar, godaannya besar. Jadi kalau ibu ngaji tunduh itu tuh memang setan bekerja di situ. Harus dilawan itu, ya. Karena setan itu tidak mau kita dapat pahala, ya. Pokoknya setiap amal soleh itu ada pahalanya, pasti banyak godaannya. Sok ibu ninggalian Shopee 2 jam anteng we sugan tunduh, ya. Betul tidak? Karena memang nggak ada pahalanya. Ya, yang ada apa? Duit keluar, ya. Cek keranjang kuning. Betul tidak? Serius, Bu, ya. Nah, ibu lihat nanti di Quran surah Maryam 276 tadi, ya. Wa yazidullahu alladziina tadau huda wa yazidullahu alladziina tadau huda wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda, ya. Wa yazidullahu alladziina tadau huda wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda, ya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Tuh, ya. Jadi balasan kebaikan dari ketaatan seseorang adalah kebaikan selanjutnya. Ditambah lagi. Wa yazidullahu alladzina tadau huda wal baqiyatus sholihat, dan amal-amal soleh yang dia kerjakan atas petunjuk itu khair, lebih baik. Ya. Inda rabbik, di sisi Tuhanmu. Wa khairum maradda, dan lebih baik kesudahannya. Nah, terkadang, Bu, kelezatan melakukan ketaatan itu terdistraksi oleh hal-hal yang belum tentu lebih baik tadi. Ibu bade zikir petang, aduh kagok ianya aya tontonan rame. Ibu mau zikir petang, kagok, aduh iya mau berakhir ya diskonnya ya. Tinggal 2 menit deui, ya. Betul tidak? Padahal tadi, ya, kalau orang sudah dikasih hidayah oleh Allah, maka amal soleh itu lebih baik daripada apa yang menurut dia baik. Gitu. Ya, ibu nanti baca lagi Quran surah Muhammad, Bu. Ya. Surat keberapa Muhammad? Surat keberapa? 47, ya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Ayat 17. Ya, 47 ayat 17. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan atas ketakwaannya. Gitu, Bu, ya. Makanya anugerah terbesar bagi kita, ya. Ibu bukan ibu mendapatkan apa yang ibu inginkan berupa keduniaan, bukan. Firaun teh beungar, Bu. Bu, kedudukan, kekuasaan itu bukan tolok ukur Allah menyayangi seorang hamba, bukan. Ya, wallah bukan. Bukankah nanti seseorang yang terakhir masuk surga, itu kenikmatannya apa? Seperti apa? Seperti kerajaan terbaik di dunia 10 kali lipat. Itu orang terakhir masuk surga itu. Mau? Jangan itu. Jangan mau. Jangan, itu terakhir masuk surga, Bu. Kita harus bercita-cita masuk surga tanpa terakhir, ya. Kalau terakhir berarti masuk neraka dulu, Bu. Jangan mau. Ya, artinya apa, Bu, tadi, ya? Tolok ukur kasih sayang Allah itu bukan dengan apa? Bukan dengan kekuasaan, bukan dengan harta yang banyak. Coba lihat para nabi, para sahabat. Ya, bukan. Ya, belum tentu orang pintar lebih baik di sisi Allah daripada orang yang bodoh tapi soleh.
Mending bodoh tapi soleh atau mending pintar tapi Soleh. nah ibu paralinter. Ya, ibu paralinter berarti ya. Iya. Yang penting mah Bu, SQ-nya ya, spiritualnya, bukan cuma sekedar intelijennya ya. Begitu. Ya, makanya banyak orang-orang yang kaya raya ya, rezekinya teh mudah, ya lancar, nggak pernah sakit ya, tapi jauh dari ketaatan. Ya hese melakukan ketaatan, apalagi coba yang kurang. Ada orang-orang Bu ya, punten ya. Dia tuh udah dikasih pensiun oleh Allah misalkan ya. Asalnya dulu kerja, dia pensiun, tapi masa pensiunnya masih disibukkan untuk mencari apa? Mencari dunia. Gak ada waktu dia buat apa? Untuk ngumpulin urusan akhiratnya. Padahal tadi kata Imam Al-Qurtubi, kalau sudah 40 tahun itu sudah mikirin akhirat. Bukan berarti pensiun di 40 tahun, bukan. Tapi harus soson. Iya. Harus soson. Ya. Semangat. Pakai sok. Ya, iya. Betul, apalagi sudah 60 tahun. Apalagi sudah TOP. Ya, TOP BGT, ya. BGT teh naon, Bu? Ai topna. Tacan uninga ini dua mah. Topnya tuh tua ompong peot, Bu. Tua banget. Ya, gitu ya. Makanya kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan itu apa? Ladzatut ta'ah, ya. Kelezatan dalam melakukan ketaatan. Nah, tapi ibu-ibu rahimakumullah, tadi saya ulang apa? Tidak hanya cukup sekedar semangat. Kenapa? Ada prinsip ibadah tadi selain istimroriyah. Ya, apa saja? Saya tambahkan ya. Prinsip ibadah itu harus ittiba, Bu. Ittiba itu apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa syahadat itu ada dua kalimat? Ya, dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat itu. Ya, pertama la ilaha illallah artinya ibadah kita harus ikhlas karena Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Ya, makanya haram Bu bagi kita mengatakan kalau ada saudara kita, tetangga kita yang kafir, ya, mati, kemudian kita semoga dia diterima di sisi Tuhannya. Itu nggak boleh itu mengatakan itu. Berarti kita mengakui ada Tuhan selain Allah kalau begitu. Jika seolah-olah benar, teteh. Dia punya Tuhan. Dia punya Tuhan. Nggak boleh kita akuikan la ilaha illallah. Ya, ada nafi, ada isbat kan gitu, menafikan dan mengisbatkan. Itu la ilaha artinya menafikan. Illallah menetapkan. Artinya tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Makanya kenapa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh nggak kita mengatakan itu kepada orang kafir? Boleh. Tong boroning orang kafir, sirem wae, baliknya kepada Allah. Kenapa? Iya, itu bukan doa. Itu kan justru keyakinan bahwa dia akan kembali kepada Allah, disertai dengan azabnya kalau orang begitu kan. Jadi jangan sampai kita itu ya Bu ya, jadi apa ya, jika nu bener gitu ucapan teh. Semoga diterima di sisi Tuhannya. Rest in peace. Dari mana rest in peace? Ya, boro-boro peace, ya. Boro-boro itu ya. Nggak ada itu. Ya, hati-hati tuh Bu, itu kalimat tauhid itu ya. Jangan dianggap main-main itu. Ya kadang di kita itu karena apa, dan setan itu ya untuk perkara-perkara seperti ini dianggap sepele. Padahal itu perkara yang besar itu. Ya perkara yang besar itu. Sama lah ibu-ibu misalkan. Kalau ibu-ibu ninggalin suami orang teu salat, ibu biasa. Tapi begitu ibu-ibu ninggalin suami orang kawin deui heboh. Nah, apa urusannya ibu? Ya cok lebih besar mana dosanya orang yang kawin lagi dan orang yang kawin lagi itu belum tentu dosa. Nah, ya, orang ngurusin urusan batur Bu. Ya, ini ayeuna teh salat, ibu teh kalem we, teu heboh. Padahal Bu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan meninggalkan salat dosanya jauh lebih besar daripada membunuh, daripada berzina. Ini orang kawin deui sesuai dengan syariat. Kalau adapun ibu menolak di poligami ya boleh teu naon ya. Hak eta mah hak ibu teu naon, tapi jangan sampai ibu nguruskeun batur nu kawin ibu nu riweuh. Jangan sampai ibu, karena ibu bisa jadi murtad loh kalau ibu sampai kepada menolak ayat. Hati-hati itu, ya. Betul tidak? Sok ibu. Ada perintahnya. Mana yang lebih heboh, orang berzina ya dengan orang yang kawin deui?
Hebohan kena orang yang berzina. Hebohan kena orang yang kawin deh. Ibu sepertinya terbiasa yang mendengar perzinahan orang itu biasa. Ibu itu tidak heboh. Sekarang ada istilah red line. Ya. Itu kan udah dianggap biasa itu. Tapi begitu ada orang yang kawin lagi kemudian dasar ustad bekian. Ya Allah ya Karim. Padahal masyru, disyariatkan, dibolehkan. Nah Ibu Nuriwa. Nah itulah setan, Bu. Godaan setan seperti itu ya. Hati-hati. Makanya 2 kalimat syahadat itu tidak hanya la ilaha illallah, tidak hanya ikhlas, tapi harus ittiba. Makanya ada Muhammadar Rasulullah. Harus mengikuti Nabi Muhammad. Gitu ya. Gak bisa ibadah itu hanya sebatas penting mah ikhlas, penting mah baik. Enggak, Bu. Jangan mau dibodohi ya. Kenapa? Karena sekarang di Indonesia makin merajalela orang-orang yang membodohi itu. Belum tentu yang baik itu semuanya benar. Belum tentu. Ya, saya baru kemarin lihat itu ada seseorang yang minta ingin diperlihatkan surga katanya ya. Sebelum saya mati, kasih Habib nate. Ya sebutannya Habib, Bu, bukan Syekh Habib ya. Si Habib nate sini. Kan pakai jubah nate lega, tangan nate disuruh masuk sama lengan tangannya. Itu benar Cenabu nggak mau keluar. Kenapa? Karena orang ini melihat kenikmatan surga sampai dia harus ditarik lagi kepalanya keluar. Itu dongeng dari mana? Coba. Itu ngaco itu ya. Nabi tidak seperti itu. Terus ada seorang Habib yang gak pernah sholat, gak pernah Jumatan, ya. Kenapa? Karena merasa sudah jadi waliullah, ya. Gak pernah Jumatan, tapi suatu saat diajak Jumatan oleh ayah kawannya atau siapanya, dipaksa untuk Jumatan. Akhirnya dia Jumatan, tapi begitu Jumatan di masjid diusap matanya sehingga yang dilihat itu ada binatang semua, Cenabu. Ya Allah, itu dari mana coba ya? Masa orang-orang yang Jumatan jadi binatang kelihatannya? Ini kan ngaco ini, Bu ya. Makanya pentingnya kita ittiba kepada Nabi SAW. Ibadah tidak hanya sekedar bagus. Ibadah itu harus tauqifiyah, Bu. Apa tauqifiyah itu? Diam kalau tidak ada dalil. Berani mengamalkan karena ada hujahnya. Selama tidak ada, lebih baik ibu diam, cici. Ya, jangan fala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dalam Quran surat Al-Isra ayat berapa itu? Apa? Surat Al-Isra. Surat keberapa? Ke 17 ya. Ibu nanti lihat di situ. Ini harus wukuf ya. Fala taqfu 36 ya, dan janganlah kamu mengikuti ya. Jadi artinya tauqifiyah itu harus mengikuti kalau ada dalilnya tauqifiyah. Karena dilarang kita mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Karena mata, pendengaran, ya, hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu prinsip-prinsip beribadah. Yang ketiga, tadi istimror, ittiba. Yang ketiganya apa? An-nahyu 'anil gulu. An-nahyu 'anil gulu. Jangan berlebih-lebihan, Bu. Jangan sampai ibu berlebih-lebihan, lagi semangat, tiba-tiba eureun, ya. Seperti tadi ibu ada yang menyebut saum Daud misalkan. Siapa di antara ibu yang kuat saum Nabi Daud? Ada nggak? Ada nggak di antara ibu yang kuat saum Nabi Daud? Pernah, itu bukan saum Nabi Daud, pernah mah. Dan saum Nabi Daud mah saumur-umur. Nyoba saja. Iya, makanya ulah kitu tak kata Nabi teh, jangan gulu ibadah teh. Sahabat Nabi yang melakukan saum Nabi Daud siapa? Nabi melakukan tidak? Tidak. Ada lagi sahabat Nabi yang melakukan Nabi Daud, saum Nabi Daud. Cuma satu orang, Bu, Abdullah bin Umar. Dan itu pun beliau merasa dalam tanda petik merasa menyesal. Kalau bukan karena janjiku kepada Nabi, katanya, aku tinggalkan saum ini. Berat, Bu. Jadi tong sok kokomoan hayang ngarawu kusiku ngajul bentang ku asiwung. Waduh. Iya bener. Ibadah itu jangan karena kita lagi semangat ingin dirawu semuanya. Tapi tidak bisa istimror. Padahal prinsip ibadah tadi harus istimror. Kenapa? Karena itu disukai oleh Allah Ta'ala. Ya lebih baik tadi saumnya 3 hari tapi terus continue. Karena kalau kita sudah continue, kalau kita sudah dawam, kalau kita sudah istiqomah, ingat dalil yang tadi. Walladzina tadau zadahum huda. Allah akan tambah lagi. Jadi jangan di awal banyak, kemudian berhenti. Mending ngereyeh, nikreh ngereyeh, sasiereun, sabenyeureun.
Ya, gitu Bu ibadah mah. Ya, jangan gulu, jangan berlebih-lebihan. Ya, saum Nabi Daud itu berat Bu, ya. Selisihnya dengan saum Senin Kemis dan Ayyamul Bid, kalau ibu sudah terbiasa saum Senin Kemis dan Ayyamul Bid, itu selisihnya berapa hari? Anggap aja kalau setiap bulan itu 30 hari. Berarti saum Nabi Daud berapa hari? 15 hari, ya. Kalau saum Senin Kemis Ayyamul Bid berapa hari? 10 hari. Ya, 8 hari Senin Kemis, Ayyamul Bidnya 3 hari. Tapi 1 hari biasanya apa? Bersamaan. Berarti 10 hari. Berarti ada selisih berapa hari? 5 hari. Kalau ibu kurang dengan 10 hari itu tambah 5 harinya. Dengan saum apa? Saum mutlak. Nya ayah saum mutlak mah Bu. Tidak ditentukan. Setiap ibadah itu ada yang mutlaknya Bu. Ibu sekarang mau sholat 2 rakaat boleh tidak? Boleh. Sholat naon eta? Ibu sekarang mau sholat 2 rakaat boleh tidak? Halo. Ibu sekarang mau sholat 2 rakaat boleh tidak? Boleh. Boleh. Sholat naon? Sholat mutlak. Ibu habis duhur, habis rawatib, habis ini, ibu mau sholat lagi. Boleh tidak? Boleh, selama tidak dirutinkan ya. Cuma lagi keinginan ingin sholat teh. Ya, sholat mutlak, sewaktu-waktu sholat mutlak itu. Makanya saum mutlak itu Bu, hadisnya umum. Ya, man soma yauman fi sabilillah, barang siapa yang saum di jalan Allah 1 hari saja. Nabi tidak menyebutkan saum Senin Kemis. Nabi tidak menyebutkan saum Ayyamul Bid, ya. Artinya saum mutlak itu bebas saum apa saja. Yang penting tidak, makanya kenapa ada larangan tidak boleh saum di hari Jumat. Berarti Rabu mah boleh. Betul tidak? Ya, cerdas satu Bu ya. Jangan kita tuh memikirkan ibadah itu hanya yang muqayyad saja. Hanya mikirkan Senin Kemis sungguh, berarti selain Senin Kemis nggak ada saum. Kata siapa? Itu yang muqayyad Senin dan Kemis. Yang ditentukan. Iya, ibadah itu ada muqayyad, ada mutlak, Ibu. Ya. Muqayyad artinya ditetapkan harinya. Tidak boleh kita saum Senin di hari Selasa. Ya. Itu udah ada ketentuan. Nah, itu ada ketentuan, ya. Itu namanya ittiba, tidak boleh saum Senin Kemis, tapi saum selain saum Senin Kemis dibolehkan oleh Nabi. Makanya kenapa Abdullah bin Umar saumnya tiap hari asalnya, Bu? Ya, dilarang oleh Nabi? Dilarangnya karena apa? Karena bersambung. Gak boleh wasol, wisol, dilarang oleh Nabi. Terus kata Nabi, Ibu dengar hadis ini. Kalau engkau mau saum, saumlah 1 hari saum, 2 hari tidak. Pernah melakukan saum itu? Boleh nggak kita melakukan saum itu? Boleh, kan ada anjurannya dari Nabi kalau mampu. Makanya Bu, pengetahuan kita jangan dibatasi oleh yang muqayyad saja. Gitu ya. Sama seperti ada di antara kita, ba'diyah asar qobliyah asar nggak ada cenah. Yang nggak ada itu rawatib muakkadahnya, Ibu. Yang ditentukannya. Yang muakkadah nggak ada rawatib asar itu, ya, yang muakkadahnya. Tapi setiap sholat itu ada qobliyahnya. Ibu jalan-jalan ke Mekah gerak, jalan-jalan ke Madinah gerak, ya. Itu makanya buka wawasan kita, jangan kurung batoken gitu loh, ya. Yang ibadah itu hanya taunya muqayyad wungkul gitu. Padahal ada yang mutlaknya, Bu. Ya, ada yang mutlaknya. Gitu. Ya, begitu pula dengan saum, tidak hanya terbatas pada Senin Kemis saja, ya. Saum mutlak itu saum yang dibebaskan. Pokoknya kalau kita seperti Nabi SAW, Bu, ya. Nabi itu seringkali melakukan saum sunnah mutlak, ya. Kenapa? Karena kalau saum Senin Kemis Nabi niatkan. Paham ya? Karena muqayyad itu diniatkan oleh Nabi. Tapi kalau saum mutlak Nabi tidak meniatkan. Tapi ketika Nabi di tengah-tengah jam-jam salapanan, jam 8-an, Nabi itu nanya sarapan. Ya? Nabi itu nanya sarapan, Aisyah ada makanan apa hari ini? Berarti awalnya Nabi niat saum. Betul tidak? Betul. Nah, eta ya. Jadi jangan dibatasi gitu bahwa ibadah itu hanya sebatas yang muqayyad saja, kecuali haji mah nggak ada haji mutlak ya. Haji mah nggak ada haji mutlak ya. Tapi kalau ibadah yang lain itu ada itu ya. Nah, contohnya tadi kalau ditanya dalil, Nabi itu seringkali saumnya itu sudah lewat waktu subuh. Ya, ketika mau ya Rasulullah, ya Aisyah ada makanan apa hari ini? Kata Aisyah nggak ada apa-apa. Ya udahlah, aku saum aja hari ini. Beda dengan Senin Kemis. Kalau Senin Kemis Nabi sudah rutin menjalankan, ya. Ayyamul Bid Nabi sudah rutin menjalankan.
Tapi ketika itu hari Jumat, maka Nabi tidak memaksakan saum karena nggak boleh kalau hari Jumat. Berarti selain hari itu, Nabi apa? Saum. Walaupun bukan di hari Senin, walaupun bukan di hari Kemis. Makanya tadi, kalau ada orang yang tidak sanggup saum Daud, boleh dia saum sehari, kemudian 2 hari berbuka. Kalau jatuhnya tidak pada hari Senin, berarti saum mutlak itu teh. Ya, paham ya? Misalkan dia Rabu pengen saum, ya, kenapa? Karena rutin tadi hadis dari Ibnu Umar itu, ya. Ibnu Umar kan kata Nabi saum sehari, Ibnu Umar kan asal saumnya tiap hari. Kata Nabi nggak boleh saum tiap hari. Ya. Kalau engkau mau saum maka saum sehari, buka 2 hari. Boleh nggak kita melakukan itu? Boleh. Kan ada contohnya. Cuman mungkin nanti pas jatuhnya hari Rabu berarti saumnya saum mutlak kan gitu niatnya. Tapi kalau jatuhnya hari Senin berarti saum Senin kan gitu. Kan cemen Bu, Senin saum, Selasa Rabu libur, Kemis saum lagi ya. Jumat Sabtu libur, Ahad boleh saum? Boleh saum. Nah makanya beda status dengan saum Nabi Daud. Begitu Ahad saum, kita Seninnya bisa saum lagi. Kan gitu ya. Nah artinya bisa Bu, kalau secara jumlah, saum yang diajarkan Nabi itu bisa selevel jumlahnya dengan saum Nabi Daud. Gitu. Nabi Daud, gini Bu, jadi jangan sampai kita gagal paham, itiba itu harus sesuatu yang dilakukan Nabi. Jangan sampai gagal paham gitu loh. Ya. Nabi Daud melakukan saum Nabi Daud tidak? Nabi Muhammad melakukan saum Nabi Daud tidak? Tidak. Paham ya? Jadi tidak semua yang namanya ittiba itu kepada sesuatu yang dilakukan Nabi. Restu Nabi pun itu sunnah. Ya, restu Nabi itu sunnah teteh. Takrir Nabi juga sunnah. Ya, begitu. Jadi ittiba itu bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Tahiyatul masjid, emang Nabi melakukan tahiyatul masjid? Saya tanya, kapan Nabi melakukan tahiyatul masjid? Iya makanya kan saya tanya, Nabi melakukan tahiyatul masjid tidak? Nabi itu masuk masjid langsung dari kamarnya masuk ke mimbarnya, nggak ada tahiyatul masjid Bu. Itu. Tapi kenapa kita melakukan? Nah makanya kudu luas Bu pikiran tehnya, ulah kurung batokeun gitu pokoknya. Kenapa? Perintah Nabi itu. Perintah Nabi itu, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisana hatta yusalli rakaatain, kata Nabi SAW. Apabila engkau masuk ke dalam masjid maka jangan duduk ya sebelum engkau sholat 2 rakaat. Perintah Nabi atau Nabi menyalahi ucapannya. Nah eta teh ya kadang kita teh membentur-benturkan teu paham usul fikih. Jen namina hadis, yang namina sunnah teh tidak hanya sebatas perbuatan tapi ucapan pun. Sama seperti misalkan gini Bu, sunnah itu bukan dalam urusan ibadah. Seperti orang makan kadal gurun. Boleh nggak makan kadal gurun? Nabi makan kadal gurun nggak? Tidak. Tapi kalau ada orang yang makan kadal gurun, tong disalahkan. Kenapa? Karena ada restu Nabi kepada para sahabatnya, gitu loh. Ya, begitu Bu. Ya, jadi iya diperbolehkan. Ya, jadi harus luas Bu. Ya, jadi sehingga kita tuh tasamuh dalam hal-hal yang khilafiyah, gitu ya. Dalam yang ikhtilaf. Gitu ya, yang perbedaan pendapat harus tasamu, jangan sampai kita itu merekedaweng padahal ilmu ngan saeutik misalkannya kurung batokeun nganggap batur salah kabeh gitu. Hati-hati itu teh ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu ilmu pas-pasan tapi nyalakeun batur paling galak ya, nyalakeun batur paling galak gitu. Hati-hati itu, jangan sampai seperti itu ya. Dulu aja Umar bin Khattab pernah salah menghukumi masalah waris, coba. Selevel Umar itu. Coba bayangkan. Selevel Umar pernah menghukumi hukum waris secara keliru. Ya, ada seseorang yang datang kepada Umar, ya Rasulullah, Umar, kalau nenek itu dapat bagian waris tidak? Kata Umar tidak katanya. Ya. Kemudian datanglah 2 orang menghadap Umar. Saya mendengar hadis dari Nabi begini, diralat langsung oleh Umar. Ya, gitu. Jadi perluas ilmu kita ya, apalagi dalam masalah furu', dalam masalah cabang yang itu luas sekali Bu ya. Kecuali kalau yang jelas-jelas memang salah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, itu harus secara tegas kita kita tinggalkan. Tapi kalau dalam masalah furu, masalah cabang, maka boleh jadi kita yang salah, orang lain yang benar ya. Boleh jadi orang lain yang benar,
boleh jadi kita yang benar, orang lain salah, tapi harus saling apa? Menghormati ya, gitu ya. Harus hati-hati ya. Allahu taala alam. Cukup Bu, ada pertanyaan mangga? Oh iya Ustaz. Baik, cukup Bu ya. Saya sudahi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.